Baru-baru ini ada yang terjadi di Instagram, sebuah fenomena yang sangat-sangat viral, ya, di mana seorang Arif Muhammad yang beliau ini adalah seorang influencer, baik itu di YouTube, termasuk juga di Instagram, melakukan yang namanya ikoy-ikoyan. Ya. Apa itu ikoy-ikoyan dan kenapa ikoy-ikoyan itu bisa viral kemana-mana dan akhirnya ditiru oleh banyak orang, termasuk oleh saya pribadi? Apa alasan ilmiahnya? Penasaran? Tonton sampai beres. Oke teman-teman, pastinya Anda tahu kalau ngikutin saya dan juga beberapa influencer yang lainnya bahwa ada yang terjadi di Instagram yang baru-baru ini terjadi tentang fenomena bagi-bagi rezeki ya kepada follower secara tiba-tiba, secara terkejut dan tidak diduga-duga ya. Fenomena ini dipopulerkan oleh seorang sahabat kita yang bernama Arif Muhammad, yang beliau adalah seorang influencer di YouTube dan juga Instagram yang kerap kali memberikan sebuah terobosan-terobosan marketing. Dan dalam hal ini juga adalah sebuah campaign narasi yang sangat luar biasa. Namun dibalik baiknya respon para followersnya, yang sehingga membuat orang lain itu bisa nyampe di angka puluhan ribu komentar sampai beribu-ribu orang untuk merespon perbuatan iko-ikoyan tersebut gitu ya. Tapi tetap aja ada kontroversinya nih. Ada beberapa orang itu merasa terganggu. Terganggu kenapa? Karena akibat iko-ikoyan ini, followers itu akhirnya menagih, minta kepada para influencer yang dikaguminya untuk juga iko-ikoyan dengan gaya bahasa yang sederhana. Contoh ke saya pribadi banyak yang masuk, Kang iko-ikoyan dong gitu ya. Saya awalnya nggak paham apa itu iko-ikoyan. Mungkin juga sebagian dari Anda yang sekarang nonton nggak paham gitu ya kalau misalkan ngikutin Instagram, iko-ikoyan itu apa sih? Jadi iko-ikoyan itu gini, gampangnya adalah seseorang katakanlah followers, dia meminta apa gitu ya. Sok lu meminta apa, lu butuh apa dan butuh berapa, nanti gua kasih gitu ya. Ada yang bilang, aduh kayaknya nih butuh duit nih untuk beli susu anak misalkan. Akhirnya dikasih tuh 500 ribu. Aduh saya mau beli laptop, dikasih 3 juta, 5 juta gitu kan. Semudah itu. Dan yang menarik adalah ini agak berbeda dengan giveaway. Kalau misalkan kalian perhatikan, giveaway itu seringkali menyaratkan sesuatu. Memberikan syarat, harus follow, like, comment, share, dan nilainya ditentukan. Tapi kenapa sih iko-iko ini bisa menjadi sangat viral? Dan apa alasan ilmiahnya? Ya, jadi saya memantau perkembangan akunnya Arif Muhammad. By the way, gitu ya, Anda bisa perhatikan nanti di sebuah situs ataupun statistik bernama igblade.com. Bisa diperhatikan, saya akan buka dulu. Nah, pertumbuhan akunnya Arif Muhammad sangat-sangat kencang gara-gara adanya iko-ikoyan ini. Kenapa demikian? Karena dia tidak hanya melibatkan para followersnya, tapi dia pun melibatkan para circle yang premiumnya, circle mahalnya, circle orang-orang terdekatnya yang juga sama-sama influencer. Sehingga orang pada kepo, pada penasaran gitu kan. Rif, maksud lu apa sih gitu kan? Rif, ini apaan sih kok orang pada naik gue gitu kan? Kebayang seorang Fadil Jaidi, katakan yang punya follower juga jutaan, mention tiba-tiba Arif Muhammad. Teman-temannya followers yang Arif Fadil Jaidi pun akhirnya pindah ke Arif Muhammad. Maka tidak heran followersnya naik bisa nyampe di angka 500 ribu per hari. Ya, bayangkan, sekian juta naik, sekian juta dalam sekian hari. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Cuman bukan itu yang saya sampaikan kepada Anda. Sebenarnya apa pelajaran penting buat kita para pengusaha? Ya agar fenomena-fenomena seperti ini nggak cuma sekedar kita ngikut, tapi kita juga bisa ciptakan. Sekali lagi saya gak akan komentari apakah itu baik atau tidak. Bagaimana ada orang yang mengomentari bahkan selebritis ataupun artis yang bahwa lu gak bener, lu bikin mental para followers jadi minta-minta. Keluhan pertama. Keluhan kedua adalah kenapa gue jadi yang kena gitu kan? Kenapa lu yang bikin gue yang jadi yang kena? Kenapa gue jadi ditagih-tagih nih gitu. Ini respon beberapa netizen yang gak setuju, terutama para influencer yang circle lainnya gitu ya. Saya akan bahas itu. Yang ingin saya bahas adalah kenapa ini terjadi. Fenomena iko-ikoyan ini bisa sangat viral dan bisa merebak kemana-mana dan ditiru oleh banyak orang. Ternyata kawan-kawan ada polanya. Seorang profesor gitu ya dari luar negeri sana, PhD, seorang penulis buku bestseller New York berjudul Contagious bernama Jonah Berger itu pernah melakukan sebuah riset. Ternyata fenomena viral itu benar-benar ada polanya. Hasil temuan tersebut disandarkan ternyata bahwa seseorang ataupun sebuah ide, sebuah narasi, sebuah konsep bisa sangat viral jika memenuhi kaidah 6 hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah S. Apa itu S? S adalah social currency. Social currency gampangnya gini, ketika seorang itu melakukan sebuah perbuatan,
sebuah tindakan, sebuah narasi, bikin sebuah tulisan video yang membuat orang lain tuh akhirnya pada saat nonton videonya, pada saat melihat perlakuannya, aktivitasnya, merasa itu bernilai. Maka orang yang melihatnya ada kecenderungan pengen membagikannya. Kenapa? Karena ada currency-nya, ada nilainya. Begitupun yang terjadi di iko-ikoyan. Seperti yang Anda tahu, iko-ikoyan pada dasarnya adalah giving, berbagi. Apa salahnya berbagi? Siapa yang dirugikan dari iko-ikoyan? Bahkan kawan-kawan, saya mendapat kabar bocoran dari orang terdekat saya. Ada seorang yang akhirnya dia menggunakan budget marketingnya untuk dibagikan hanya sekian puluh juta, bahkan ratusan juta gitu ya. Ada yang sampai ratusan juta. Followernya naik 500.000 dalam 2 hari. Gila gak? Jangankan itu, akunnya Arif Muhammad saja pada saat bikin iko-ikoyan, akunnya Instagramnya, itu 800.000 kurang dari 3 hari. Jadi sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Sponsor, katakanlah saya mensponsori Rif, misalkan, gue bayar lu ya, misalkan sekian ratus juta. Arif bagi-bagiin duitnya ke follower. Ya, follower nanti jangan lupa follow Dewa ya, follow saya, gitu kan. Siapa yang dirugikan? Saya ngasih duit ke Arif berbagi ke follower, follower diuntungkan, saya diuntungkan dengan nambahnya follower. Arif diuntungkan dengan terbentuknya reciprocity, terbentuknya value yang gemar berbagi, gitu kan. Dan ada konten. Follower diuntungkan dengan adanya duit. Dapat terima, siapa yang dirugikan? Gak ada yang dirugikan. Karena nilainya sangat besar, sangat luar biasa besar, sehingga siapapun yang melihatnya ada kecenderungan pengen nge-share. Sekarang pun saya membagikannya kepada Anda, membahasnya dalam sebuah video khusus. Jadi sekali lagi, fenomena iko-ikoyan itu bisa viral karena pertama, sosial currency-nya terbentuk. Ada sebuah nilai sosial yang dirasakan sangat bernilai, yang rasa-rasanya itu sayang banget kalau misalkan nggak dibagikan. Jadi ini sudah terbukti, terchecklist bahwa wajar viral karena memenuhi unsur sosial currency. Nomor 2, apa yang membuat fenomena iko-ikoyan menjadi sangat viral? Karena ternyata hasil riset dari Jonah Berger menunjukkan juga T, yaitu trigger. Apa itu trigger? Trigger adalah mudah diingat. Simple, simplicity. Ya, bayangkan namanya saja sudah gampang diingat. Ikoy-ikoyan. Setahu saya, nama asistennya Arif itu bukan Ikoy, nama aslinya. Ya, tapi karena dia manggilnya jadi gampang disebut Ikoy gitu kan, Koy transfer Koy transfer Koy gitu. Jadi gampang untuk diucapkan. Dan itu pula gampang untuk duplikasi sama yang lain. Jadi, cuy kapan iko-ikoyan? Follower tanya kepada kita, Kang kapan iko-ikoyan gitu kan. Jadi gampang untuk viral. Beda kalau misalkan kita menggunakan istilah yang ke Inggris-Inggrisan, ke Perancis-Perantisan, ke Arab-Araban atau istilah-istilah aneh yang mungkin itu apaan ya? Tapi iko-ikoyan kayak sesuatu yang sangat mudah dilabelkan, diucapkan gitu. Dan itu makanya gampang viralnya. Bisa dipahami ya? Nah, itu sesuatu yang memang sangat wajar. Dan itu ternyata hasil membuktikan, hasil riset yang dilakukan oleh Jonah Berger, sesuatu yang gampang diungkapkan, gampang dibaca, gampang dilabelkan gitu ya, akan sangat mudah viral banget ya. Fenomena kedua terchecklist bahwa iko-ikoyan viral karena memenuhi kaidah trigger. Yang ketiga, yang ternyata juga sesuai dengan apa yang menjadi hasil penelitian dari Jonah Berger adalah E ataupun emotion. Bayangkan kawan-kawan semua, siapa yang tidak bahagia ataupun senang ketika melihat katakanlah ada orang tiba-tiba datang kepada Anda ya, terus ngasih duit 5 juta, senang nggak Anda? Tiba-tiba ada lagi di rumah ada paket, misalkan ada yang ngirim misalkan iMac gitu ya, saya kemarin baru dikirim sama seorang kawan, siapa yang nggak senang? Pasti senang. Semua yang sifatnya pemberian, kejutan, itu pasti senang dan memicu unsur yang namanya emotion, betul nggak? Nah sama kayak ketika misalkan orang ketika menerima hadiah ikoy ya, 3 juta lah, 500.000 kah, 200.000 kah, apalagi 7 juta, 10 juta, siapa yang nggak senang? Ya, sampai ada orang yang sampai dia tuh nggak bisa makan gara-gara pandemi kayak sekarang. Nah, teman-teman mungkin tahu, sekarang lagi pandemi, semua lagi terpuruk, maka fenomena bagi-bagi ini menjadi sangat dinanti oleh sekian banyak orang, mereka terutama yang terdampak. Kita yang sekarang diberikan rezeki lebih, pastinya pengen dong, mereka tuh ya bantu aku lah. Gitu. Kita tidak bisa mengkritik pemerintah saja, katakanlah harusnya pemerintah. Ya sekali lagi, kita sebagai rakyat pun dititipi oleh Allah rezeki yang sangat besar, sangat banyak. Yuk kita berbagi. Dan ini memenuhi kaidah emotionnya dari Jonah Berger, bahwa ternyata itu memicu emosional orang. Ya, gak cuma sekedar dari follower yang dapatnya, tapi orang yang melihatnya. Saya membaca komentarnya saja, gitu kan. Ada orang yang sampai akhir itu dia bingung untuk bisa beli susu buat anaknya. Ada orang yang pengen untuk bisa membelikan mesin cuci buat ibunya.
Siapa yang nggak sedih? Ada yang saya makan aja susah. Siapa yang nggak terpicu emosionalnya gitu kan? Maka emosinya kepicu dan akhirnya viral. 3 faktor terpicu dan itu menyebabkan viral. Itu faktor yang ketiga. Itu faktor yang ketiga. Yang keempat adalah public. Apa itu public? Public adalah sesuatu yang memang sekarang lagi in, lagi hype gitu ya. Nah, apa yang publiknya dalam fenomena iko-ikoyan? Udah jelas kawan-kawan. Ini adalah proses giving something. Dan yang menarik adalah ini tidak diberikan syarat apapun kecuali hanya sekedar follow akun. Tidak harus like, komen, share, tag, ya, atau bikin sesuatu yang misalkan saya juga bikin giveaway, misalkan katakanlah hijrah challenge, tidak ada effort khusus, ya, hanya sekedar komen, aku butuh ini, harganya segini, gitu kan. Saya gitu doang. Ya udah, ini gampang viral. Sesuatu yang sifatnya itu memberi kawan-kawan, itu gampang viralnya. Bagaimana fenomena sebelum ini? Kalau Anda lihat ada seorang kawan, orang Bandung, yang sempat juga saya cecetan bareng dia pakai motor, jalan gitu kan, bagi-bagi duit. Bagaimana kita bulan sebelumnya, di bulan Ramadan kita bagi-bagi uang di angka 1 miliar rupiah, viral. Bagaimana ketika kita bikin campaign hanya dalam minggu untuk bantu kawan-kawan kita di Palestina, viral. Sesuatu yang sifatnya memberi, apalagi dibumbui dengan cerita yang menarik, itu akan sangat viral. Dan ini juga terjadi pada fenomena iko-ikonya Arif Muhammad. Gara-gara fenomena ini memberinya membludak kemana-mana, sehingga iko-ikoyan itu sendiri menjadi sebuah tren, menjadi sebuah faktor publik untuk ditiru oleh orang lain. Bisa dipahami? Ya, itu adalah faktor keempat. Jadi udah jelas bahwa ini adalah sesuatu yang memang gampang orang lain tiru, dan fenomenanya juga sangat mudah diduplikasi, sehingga menjadi pembincangan umum. Itu yang keempat. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa buat kalian yang sekarang baru aja nonton video saya, ya jangan lupa tombolnya dipencet, subscribe, dan nanti kalau misalkan ada yang mau tanyakan ataupun request juga silahkan komen ya. Oke, yang kelima. Yang kelima adalah salah satu faktor yang ternyata sama Jonah Berger di riset adalah P, yaitu practical value. Apa itu practical value? Gampangnya adalah practical value adalah sesuatu yang gampang dipraktekkan, ya, yang gampang dilakukan. Kira-kira iko-iko yang gampang dilakukan. Semua orang bisa melakukannya, bahkan hanya dengan budget 1 juta rupiah. Bahkan tanpa budget sekalipun. Kalau Anda pebisnis mau kena, pebisnis fashion, kalau Anda ingin berbagi produk Anda, silakan Anda lakukan. Tanpa harus beli produk apa dulu, dibikin apa dulu, gitu kan. Tidak demikian. Practical value adalah sesuatu yang gampang dipraktekkan. Bagi orang yang membagikan, tinggal transfer. Bagi orang yang menerima, tinggal komen. Tidak ada harus like, comment, share. Tidak ada harus ngetik orang, tidak harus bikin video, tidak harus bikin karya. Bagi orang yang ikutan. Bagi kita yang membagikan, tidak harus bikin aneh-aneh, cukup bikin status IG transfer. Itu adalah sebuah practical value. Dan yang terakhir, yang membuat akhirnya iko-iko ini menjadi sangat-sangat viral, memenuhi kaidah STEPP, terakhir adalah S, steps disingkatnya, adalah story. Ada ceritanya. Ada cerita bagaimana seorang Arif Muhammad menggiring followersnya di Instagram story-nya, ya, membuat mereka penasaran. Kita pun bahkan sampai rela membaca screenshotan demi screenshotan yang di-sharing oleh Arif Muhammad untuk dibaca sama kita. Ada ceritanya, ya. Kenapa dia melakukan itu? Karena ingin berbagi kebahagiaan. Ternyata rasanya dapat iko-iko ya. Konsep iko-ikoyan itu adalah berbagi kebahagiaan. Biasanya itu random banget tuh kalau menurut gue, karena konsepnya itu berbagi kebahagiaan ya. Menurut gue untuk berbagi kebahagiaan itu nggak harus mengkotak-kotakan. Dia sampaikan dalam berbagai media gitu kan, bagaimana seorang Muhammad tidak ingin memberantas kemiskinan karena bukan tugas dia. Yang dia lakukan hanya sekedar berbagi kebahagiaan. Dan yang menarik adalah dia sendiri tidak pernah merencanakan ini akan menjadi sangat viral. Karena ini sudah dilakukan bahkan sebelum fenomena iko-iko ini sendiri viral. Ya, sebelum fenomena iko-iko ini sendiri viral. Artinya apa? Ini sudah terbiasa dilakukan. Momennya saja tepat sehingga bisa jadi meledak. Ada ceritanya. Ceritanya adalah bagaimana kita bisa berbagi kebahagiaan dengan banyak orang lain. Ya, salah satunya adalah follower kita. Tak bisa dipungkiri. Seorang Arif, saya pribadi dan kawan-kawan influencer lainnya, tiba-tiba kita dapat endorse dengan nilai yang sangat besar, lumayan. Itu kalau nggak kena followers gitu ya, yang terus ngikutin kita bukan siapa-siapa gitu kan wasilahnya ya. Maka dalam rangka untuk berterima kasih kepada kawan-kawan followers, kita melakukan itu. Itulah yang Arif Muhammad lakukan. Ya, jadi 6 hal ini menjadi sebuah bukti ilmiah, hasil riset. Kenapa iko-ikoyan bisa sangat viral?
Dan kenapa ini ditiru oleh banyak orang? Bahkan tidak bisa saya pungkiri, saya pun melakukannya. Termasuk kalau misalkan nanti kalian pengen tahu juga bagaimana saya melakukannya dan mendapatkan rezeki kaget dari saya gitu ya, wasilahnya, silakan nanti follow akun Instagram saya dan kepoin di situ. Intinya adalah apa yang dilakukan Rifki Muhammad sangat-sangat luar biasa. Terlepas ini adalah kebetulan dalam tanda kutip, tidak direncanakan. Terlepas ini ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari marketing. Terlepas ini adalah ada orang yang kontroversi atas itu, yang pasti yang dilakukan sangat-sangat luar biasa mulia, membagikan rezekinya, berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitarnya. Pertanyaannya adalah, kebahagiaan apa yang ingin Anda berikan buat followers Anda? Saya sangat bahagia tentunya ketika Anda membagikan video ini ke kawan-kawan yang lain. Semoga dia bisa menjadi inspirasi juga buat banyak orang. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Semoga bisa menginspirasi kawan-kawan semua. Sekali lagi, kalau Anda suka silahkan Anda like dan komen ya. Kalau Anda ingin mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload, karena kadang saya upload siang, malam, pagi, ya silakan Anda pastikan subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.